Masih bingung cari powerbank? Ini adalah beberapa rekomendasi powerbank dari kami. Nggak kerasa bentar lagi lebaran. Bagi kalian yang ada rencana untuk mudik, udah nyiapin barang-barang yang dibawa dalam perjalanan mudik belum? Kalau misalnya mudik kalian cukup jauh, hal yang bikin sebel adalah kehabisan baterai waktu mudik. Nah, salah satu item wajib biar kalian nggak mati gaya karena kehabisan baterai adalah power bank. Kalau kalian masih bingung mau beli power bank kayak apa, tenang aja. Hari ini kita akan bahas beberapa rekomendasi power bank versi kami. Tapi kita akan coba set batasannya dulu ya. Pertama, ini harus yang kapasitasnya cukup, yaitu mungkin 10.000 mAh gitu. Dan juga size-nya tidak besar atau masih bisa dibilang compact. Karena kalau terlalu besar malah membebani kalian. Oke, langsung aja kita mulai. Rekomendasi yang pertama adalah Basioski POW 2. Powerbank ini mempunyai kapasitas baterai 10.000 mAh dan dari segi dimensi ini masih bisa dibilang tidak terlalu besar. Karena dibanding HP saya, misalnya kita compare, ini masih relatif lebih kecil powerbanknya dibanding HP saya ya. Di bagian depan powerbanknya itu ada layar yang menampilkan persenan baterai powerbanknya. Ada juga satu tombol di bagian samping untuk menyalakan layarnya ya ketika kalian tekan gitu. Nah, ini tombolnya cukup kliki. Powerbank ini punya beberapa pilihan warna yang bisa kalian pilih. Total tuh ada 4 warna ya, hitam, putih, biru, dan ungu. Tinggal kalian pilih aja sesuai selera kalian masing-masing. Yang menarik juga dari powerbank ini, kalian nggak perlu repot-repot untuk membawa kabel charger karena powerbank ini udah punya built-in kabel untuk Type-C. Ini Type-C. Dan juga satunya adalah iPhone. Nah, ini tersembunyi ya. Mereka dirapikannya di bagian samping-samping bodi dari powerbanknya. Jadi ada dua ini yang built-in ya, Type-C dan juga Lightning untuk iPhone. Jadi mau HP kalian Android ataupun iPhone, ini aman semuanya. Semuanya terakomodir. Built-in kabel yang iPhone ini kalau kita rapikan lagi ya gini ya, ini juga bisa berfungsi sebagai gantungan gitu ya, gantungan ketika kalian misalnya menggunakan kabel Type-C-nya atau misalnya kalian sambungkan dengan kabel lain. Selain dua built-in kabel yang tersedia, masih ada beberapa port di bagian atas powerbanknya yang juga bisa kalian gunakan. Pertama ada USB-A dan juga satu Type-C untuk pengecasannya juga. Ini yang C itu nanti untuk output dan input, dan untuk USB-A-nya nanti untuk outputnya. Tenang aja, untuk mengisi HP atau perangkat lainnya, powerbank ini sudah fast charging ya. Misalnya untuk built-in kabelnya yang iPhone itu support 5 volt 2,4 sampai 9 volt 2,2 ampere, dan untuk yang Type-C ini malah bisa maksimum sampai 22,5 watt. Untuk isi powerbanknya sendiri sudah fast charging juga dengan input Type-C. Rekomendasi powerbank selanjutnya adalah AOG PBN83S. Secara dimensi powerbank ini bisa dibilang kecil ya. Ukurannya kalau kita representasikan itu sebesar kartu ATM. Tapi walaupun ukurannya kecil, powerbank ini punya power yang besar ya, karena ini 10.000 mAh. Terus di bagian depan powerbanknya itu ada 4 titik yang melambangkan indikator dari baterainya. Ya, itu titiknya seperti itu ya. Terus nanti untuk menghidupkan titiknya tentu aja ini ada satu tombol ya, tadi sempat saya tekan juga, nanti akan menyalakan indikatornya itu. Terus di bagian atas dan bawah atau sampingnya ini ada port ya. Yang pertama adalah port Type-C. Ini untuk output dan input. Terus yang satunya di samping satunya itu ada satu port USB-A untuk output. Powerbank dari AOG ini punya beberapa pilihan warna ya. Kebetulan ini yang ready adalah warna Blackpink. Masih ada warna hitam dan putih juga. Powerbank ini punya teknologi Power Delivery 3.0, Qualcomm QC 3.0 dan juga Huawei Supercharger Protocol. Jadi ini support untuk fast charging banyak jenis device ya, baik itu Android, iPhone, tablet, bahkan juga sampai handheld konsol seperti Nintendo Switch.
Dengan 20 watt power delivery, power bank ini bisa mengecas iPhone 12 hingga 50% dalam waktu 30 menit aja. Untuk mengecas ponsel Android gitu dengan Type-C-nya, ini maksimum bisa dapat 18 watt ya. Tapi maksimal juga bisa dapat 22,5 watt dengan output USB tipe A-nya. Rekomendasi selanjutnya adalah dari merek Anker dengan seri mini powerbank A1257. Powerbank ini punya ukuran yang masih bisa dibilang compact dan mudah untuk kalian bawa kemana-mana sebagai teman traveling tentunya. Powerbank ini punya dua pilihan warna, yaitu black dan white. Di bagian depan powerbank ini ada satu tombol yang kalau kita klik nanti akan menampilkan display dari baterainya gitu ya. Ini displaynya 28%. Powerbank ini menyediakan built-in kabel dengan Type-C to Type-C. Ini unik ya karena built-in kabelnya itu dibuat tersambung dengan seperti tali ini, seperti lanyar gini. Dan ini kayak ada rumahnya, rumah dari kabelnya. Ini caranya adalah tekan sedikit dan nanti akan keluar Type-C to Type-C-nya. Ya, ini bisa berfungsi sebagai lanyard ya. Ini coba saya masukkan lagi ya. Nanti akan ada suara kayak cetik gitu, cetiknya gitu. Ini bisa berfungsi sebagai lanyard ya, atau ketika kalian mau membawa powerbanknya. Tapi saran saya sih nggak usah terlalu sering ya digantung-gantungkan, takutnya ini malah nggak kuat terus lepas. Ada 3 port yang disediakan, yaitu 2 port Type-C dan 1 port USB-A. Untuk kedua port Type-C-nya ini bisa berfungsi sebagai input dan output. Ketika dipakai sebagai input nanti maksimal wattnya adalah 20 watt. Dan kalau untuk outputnya nanti yang Type-C itu maksimum sampai 22,5 watt. Terus port USB-A nya ini juga berfungsi sebagai output dengan maksimum 22,5 watt. Jadi ini sama-sama fast charging ya, baik untuk mengisi powerbanknya atau untuk mengisi device seperti Android ataupun Apple device seperti iPhone ataupun iPad. Rekomendasi selanjutnya masih dari merek Anker ya, tapi serinya beda. Ini seri yang terbaru yaitu Zolo. Selain masih terbilang compact, yang menarik dari powerbank ini kalian bisa mendapatkan maksimal output sampai 30 watt. Dari tadi kan cuman maksimumnya 22,5 watt ya. Nah, ini sekarang sudah ada yang sampai 30 watt. Powerbank Anker Zolo 30 watt ini punya banyak pilihan warna ya. Total itu ada 4 pilihan warna yang bisa kalian pilih, yaitu black, white, blue, dan pink. Di bagian samping bodi ada satu tombol yang fungsinya kalau kita tekan itu akan menyalakan display presentase dari powerbanknya di bagian depan ini. Terus powerbank ini juga menyediakan built-in kabel ya, seperti ini built-in kabelnya. Nah, ini Type-C ya, built-in kabelnya Type-C. Selain built-in kabel juga masih ada port USB Type-C di bagian depan ini untuk output dan inputnya. Selain itu juga masih ada output itu USB-A. Dengan maksimum output 30 watt dan juga teknologi Power IQ 3.0, kalian bisa charging iPhone 15 dari 0 sampai 57% dalam waktu 30 menit. Dan Samsung S24 itu dari 0 sampai 53% dalam waktu 30 menit juga ya. Ini saya coba untuk charging Samsung saya, ini Samsungnya A series A54, apakah bisa keluar super fast chargingnya? Kita coba aja ya. Oke, keluar ya super fast chargingnya itu. Rekomendasi selanjutnya adalah dari Xiaomi ya, dengan serinya Pocket Edition Pro. Powerbank ini adalah salah satu powerbank termungil yang pernah Xiaomi keluarkan. Ukurannya segegaman tangan saya aja ini. Tapi walaupun kecil, powerful juga loh ini, karena maksimum outputnya nanti bisa sampai 33 watt dan juga punya kapasitas 10.000 mAh. Powerbank ini keluar dalam 2 pilihan warna, yaitu blue dan ivory. Di bagian atas powerbanknya ini ada satu tombol yang kalau kita klik itu nanti akan memunculkan lampu indikatornya. Nah, itu lampu indikatornya nanti dalam bentuk titik gitu ya, 4 titik. Terdapat 2 port, yaitu Type-C dan USB-A port yang dapat digunakan untuk mengisi daya 2 perangkat sekaligus.
Untuk port Type-C-nya ini bisa untuk digunakan sebagai output ataupun input, dan untuk port USB-A-nya ini untuk output dan bisa mencapai 22,5 watt juga. Jadi ini fast charging untuk mengisi banyak jenis device ya, mau itu misalnya Android ataupun iPhone juga bisa. Oke, kita akan coba ke Samsung saya. Apa keluar Samsung fast chargingnya? Kita coba aja. Oke, keluar ya, super fast charging. Mantap. Rekomendasi selanjutnya adalah dari merek Basius dengan seri terbaru mereka yaitu PicoGo ya. Powerbank yang masih bisa dibilang kecil ini punya power yang nggak main-main karena punya kapasitas 10.000 mAh dan juga maksimum outputnya itu sampai 45 watt. Wih, gede loh itu ya. Dari tadi udah 30 watt, 33, ini sampai 45 watt. Bisa untuk charging 3 device sekaligus. Bagian samping bodi dari powerbanknya itu ada satu tombol yang kalau kita klik itu akan menampilkan presentase baterai indikator dari powerbanknya ya. Powerbank ini juga punya built-in kabel Type-C yang bikin kalian nggak perlu repot-repot buat bawa kabel lagi ya. Selain itu masih ada port Type-C dan USB yang bisa kalian gunakan untuk mengecas device kalian. Untuk Type-C-nya, port Type-C-nya itu nanti untuk output dan input, sedangkan USB-A-nya untuk output. Dengan maksimum output 45 watt, built-in Type-C-nya ini bisa untuk mengecas device kalian dengan ngebut banget ya. Misalnya untuk iPhone 15 atau 16 itu dalam waktu 30 menit bisa dapat 54%. Terus untuk Samsung S24 Ultra misalnya dalam 30 menit bisa dapat 63%. Untuk USB-A-nya bisa punya maksimum output sampai 22,5 watt. Kalau tiga-tiganya itu built-in kabel, port Type-C dan port USB-A-nya semuanya kita gunakan bersamaan, outputnya aja masih rata di 5 volt 3 ampere. Mantap kan? Masih tergolong fast charging juga semuanya. Rekomendasi yang terakhir dari kami adalah dari merek Keep dengan serinya EW31. Sebenarnya kalau dari Keep itu punya banyak seri powerbank yang kecil-kecil ya, tapi juga powerful. Tapi untuk seri EW31 ini cukup spesial menurut saya karena selain support MagSafe magnetic wireless charging, powerbank ini juga punya modul charging untuk Apple Watch. Jadi selain bisa untuk charging iPhone dan Android, kalian juga kalau misalnya punya Apple Watch, kalian nggak perlu repot-repot bawa charger Apple Watch kalian, tinggal tempel aja di powerbank ini. Powerbank ini selain kecil, ini juga bisa dibilang tipis ya. Jadi ketika kalian tempel nanti di bagian belakang HP kalian, itu nanti nggak akan bikin terlalu tebel kelihatannya ya. Selain compact, powerbank ini juga punya pilihan warna yang lucu-lucu. Ada 4 warna yang bisa kalian pilih yaitu beige, grey, pink, dan juga purple. Di bagian bawah powerbanknya kalian bisa menemukan satu tombol yang ketika kalian klik itu nanti akan munculkan baterai indikator, titik baterai indikator di sini ya. Selain itu di tengahnya itu ada satu port Type-C yang berfungsi sebagai output maupun input. Yang menarik juga dari powerbank ini, di bagian belakangnya sini ada semacam holder gitu ya, phone holder di bagian belakang, jadi bisa kalian gunakan untuk nonton ketika pakai powerbank ini. Untuk wireless charging powerbank ini itu support sampai 15 watt dan untuk wire chargingnya maksimum sampai 20 watt. Jadi kalau kalian nggak perlu magnetic atau wireless charging, kalian masih bisa menggunakan port Type-C untuk chargingnya, bisa untuk output ataupun untuk input juga. Untuk model magnetic charging Apple Watch-nya itu support sampai 2,5 watt. Untuk Apple Watch support series 1 sampai 9 dan juga sampai Ultra 2. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi powerbank versi kami ya. Dari 7 powerbank tadi itu semuanya ukurannya bisa dibilang kecil-kecil ya, masih dibilang compact lah, agar nggak bikin kalian merasa terbebani waktu kalian bawa mudik. Jadi bisa kalian bawa dengan mudah misalnya di tas kecil atau mungkin bisa kalian kantongi. Selain kecil, powerbanknya juga harus cukup besar ya. Kapasitasnya dari tadi kan 10.000 mAh dan punya maksimum output
dari 20 watt sampai 45 watt. Jadi minimal sudah fast charging, dan untuk perangkat iPhone ataupun Android juga semuanya support ya. Tadi juga saya sertakan satu power bank yang support MagSafe juga. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai kabel, tinggal tempel aja. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Tenang aja, powerbank ini itu dari segi harga juga masih dibilang affordable ya. Range-nya itu dari 200.000 sampai 400.000-an aja. Masih di bawah 500.000. Jadi masih bisa dibilang affordable. Kalau kalian tertarik untuk membeli, tenang aja. Untuk list harga dan juga link pembeliannya nanti akan saya taruh di deskripsi untuk kalian check out. Numpang promosi ya guys ya, bagi kalian warga Semarang, khususnya di sekitar Kecamatan Banyumane, Tembalang, atau kalian yang lagi kuliah di Undip, kami GWC buka cabang baru di Semarang ya guys ya. Jadi kalau kalian mau mampir untuk lihat-lihat, tanya-tanya, atau mau beli gadget misalnya seperti smartwatch, TWS, headphone, speaker, kabel dari iPhone sampai Android, adaptornya, dan masih banyak lagi, silahkan mampir aja, kami tunggu. Oke, semoga rekomendasi powerbank tadi membantu kalian ya yang lagi cari-cari powerbank untuk menemani mudik lebaran tahun ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau tambahan informasi, bisa kalian share langsung di kolom komentar ya. Yang belum subscribe juga jangan lupa subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, saya pamit, bye-bye, selamat lebaran.